Tunjukkan padamu hal yang baik. Itu, Zhang Yun ingat untuk merahasiakannya. Qin Yichen tersenyum jahat. Tentu saja, dia tahu bahwa ketika hal-hal biasa dikatakan, temperamen Zhang Yun pasti akan enggan untuk belajar keras. Jadi postur misterius. Apa? Benar saja, bukan itu yang diharapkan Qin Yichen, dan Zhang Yun benar-benar tertarik dengan tindakannya. Qin Yichen membuka tangannya dan memasukkan kesadaran ke dalam pikiran Zhang Yun. Kamu perhatikan baik-baik, bisakah kamu memberiku banyak? Benda ini sangat penting bagiku. Zhang Yun memejamkan mata. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, itu jelas tidak cukup untuk mendukungnya tiba-tiba menerima begitu banyak hal. Setelah mencerna semuanya sedikit demi sedikit, dia memandang Qin Yichen. Tidak sulit untuk membuat benda ini 3 atau 5 kali. Tetapi jika Anda ingin memproduksinya secara massal, mungkin agak sulit. Begitu Qin Yichen melihat evaluasi yang diberikan oleh Zhang Yun, dia tahu bahwa masalahnya stabil. Bakat Zhang Yun bahkan mungkin tidak diperhatikan olehnya. Selama dia tertarik dan mencari tahu alasannya, itu hanya masalah waktu. Bahu Pat Zhang Yun keras. Qin Yichen mengangguk tegas. Ayo, kamu bisa bertanya apakah kamu memiliki persyaratan, dan aku akan membiarkan mereka mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Setelah berbicara, Qin Yichen langsung mengaktifkan mode lari. Sekarang Qin Yichen, bahaya tersembunyi internal, tidak dapat dipisahkan. Yuntu adalah pembunuh pamungkas dari Mahkamah Agung. Seperti untuk hal-hal lain, itu hanya gerimis. Setelah menyelesaikan masalah awan dan tanah, keefektifan semua metode Mahkamah Agung Ilahi setidaknya akan berkurang setengahnya. Bahaya tersembunyi internal bukanlah masalah setelah tanah awan diringkas oleh Qin Yichen lagi. Bagaimanapun, ini adalah milik Qin Yichen. Bahkan jika mereka ingin campur tangan, mereka harus menemukan alasan yang tepat. Keuntungan nyata dari kota terapung adalah Anda dapat berpindah posisi kapan saja, di mana saja, dan Mahkamah Agung hanya akan merasa pusing. Adapun langkah selanjutnya, yang perlu ditanyakan Qin Yichen adalah situasi di wilayah Bintang Changlan, untuk melihat apa situasinya dan apakah ada kemungkinan mempengaruhi situasi pertempuran. Qin Yichen tidak ingin bekerja untuk orang lain sampai mati, dan dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan kuil penguasa cahaya bekerja untuk orang lain. Semua yang dia lakukan sekarang bukanlah untuk menunda waktu. Selama waktu menunda cukup lama, setelah kekuatan kuil penguasa cahaya dipulihkan, inilah saatnya untuk menyelesaikan masalah dengan orang-orang ini. Mahkamah Agung, HMPH, ketika saya terbiasa dengan tubuh ilahi sepenuhnya, ketika saya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Anda, maka saya akan melihat bagaimana Anda akan melemparkan. Saat Qin Yichen pergi ke wilayah Bintang Changlan, kota reruntuhan menjadi sedikit semarak. Tuan Cahaya telah berkata demikian. Setiap orang hanya akan memiliki beberapa hari. Tunggu Tuan Cahaya untuk mengurus semuanya. Dan kemudian bersihkan para idiot ini. Hal-hal anjing ini sudah keterlaluan. Bahkan rumah telah dihancurkan berkeping-keping. Artinya, Tuan Guang memiliki temperamen yang baik. Jika digantikan oleh orang lain, dia pasti akan menghancurkan penutup Tianling untuknya. Jangan katakan itu. Tunggu perintah Lord Light Lord. Kita masih harus menjadi anak-anak yang baik di sini dan tidak menimbulkan masalah bagi Lord Light Lord. Ketika waktunya habis, itu akan menjadi awal dari mimpi buruk orang-orang ini. Orang-orang percaya di kuil Lord Cahaya tidak terlalu peduli dengan orang-orang di alam dewa, dan mereka semua menunjukkan kemurahan hati yang besar. Hanya saja mereka tampak tenang sekarang, memilah apa yang bisa mereka pilah satu persatu, membersihkan kamar yang rusak, dan membangun kembali aula utama cahaya di tengah kota yang hancur. Di bawah operasi seperti itu, kota yang hancur kembali normal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya saja pemandangan ini sangat mempesona di mata Wilder yang mengamati dari luar. Omong kosong macam apa orang-orang ini di kuil penguasa cahaya? Beri mereka sarang, dan mereka benar-benar hidup seperti ini. Wildermon hampir menyerah pada kemarahan. Ketaatan kuil Lord Cahaya sangat kontras dengan yang dia kenal. Di dunia ini di mana kekuatan dihormati, siapapun dengan kekuatan tertentu akan memiliki status. Dan apa yang di bawah status ini adalah kebanggaan dan kepercayaan diri mereka. Dan mereka tidak akan pernah diizinkan untuk diinjak-injak oleh orang lain. Tapi sekarang, mereka bertindak seperti orang biasa. Di bawah, hadiah, dari atasan. Mereka telah memperoleh setumpuk sampah dan menganggapnya sebagai harta karun. Awalnya, Wildmon telah mempersiapkan orang untuk menghadapi kerusuhan di kuil penguasa cahaya. Dan bawahannya telah diatur di sini. Hanya menunggu orang-orang di bait suci Tuhan membuat kerusuhan. Tapi setelah menunggu begitu lama, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kecewa pada saat yang sama. Mau tidak mau sedikit marah. Kamu, naik dan provokasi mereka, pimpin mereka keluar, dan kami akan menggunakan alasan yang masuk akal untuk membunuh mereka. Wildmon tidak punya pilihan selain menggunakan ini. Saat bawahannya melangkah maju untuk memprovokasi dia, sebelum dia bisa maju, sudah ada awal dari letusan bunga api di kota yang hancur. Orang-orang percaya yang tak terhitung jumlahnya bersiap, masing-masing dengan mata bersemangat, dan ketika tampaknya tidak ada banyak diskusi, orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya telah membuat keributan. Sialan,
Apakah hari yang menyebalkan di langit ini hanya tersandung pada Lord of Light? Penatua Sai, saya mohon untuk memberi pelajaran pada orang ini. Itu terlalu lambat pada kecepatanmu. Aku sudah melamar Tuan Sai. HMPH, hanya anjing ini di atas. Aku akan menghancurkannya sampai mati. Mendengarkan kata-kata orang percaya ini, Zhao Wuling mencibir. Diam aku semua. Aku memiliki api di perutku hari ini. Dan yang terbaik adalah aku pergi. Zhao Wuling sangat marah hingga kulit kepalanya mati rasa. Dari sudut pandangnya, Lord Light telah mengorbankan segalanya demi keselamatan mereka. Dia juga menjaga kerendahan hati di depan orang-orang ini, dan sangat rendah hati terhadap mereka yang tidak sekuat dia, yang sulit diterima. Tetapi Zhao Wuling juga tahu bahwa dalam situasi saat ini, mereka tidak bisa mendapatkan sikap yang benar dari orang-orang ini, dan satu-satunya solusi adalah mengalahkan orang-orang ini. Beri mereka pukulan keras dan biarkan mereka tahu bahwa mereka memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya mereka provokasi. Ini adalah pengalaman yang dirangkum oleh Zhao Wuling. Beberapa orang tidak layak atas kesopanan mereka. Hanya tinju yang bisa membuat mereka diam. Namun, kali ini, sebelum Zhao Wuling bisa bergerak, Lin Bai menyelinap keluar dengan tenang bahkan ketika Wildermon baru saja memerintahkan provokasi. Sekarang orang yang membuat masalah belum mencapai perbatasan kota reruntuhan. Tiba-tiba, gerakannya berangsur-angsur menjadi kaku. Secara tidak sengaja, tubuh itu perlahan jatuh ke tanah. Pada saat Wildmoon menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tubuh pria itu telah jatuh ke dasar. Bagaimana situasinya? Aku menyuruhmu pergi ke kota reruntuhan. Jangan biarkan kamu jatuh. Tepat setelah Wildmoon berteriak, pria itu sepertinya telah diserang oleh semacam serangan fatal, dan tubuhnya berputar kaku di udara. Dalam waktu singkat, tubuhnya berubah menjadi asap hitam dan bubar. Wildmoon menatap kosong ke pemandangan di depannya, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Kecuali Wildmoon, yang lain yang mengikuti mundur beberapa langkah ketakutan. Apa yang sedang terjadi di sini? Hei, mungkinkah ini metode kuil penguasa cahaya? Saya mendengar bahwa penguasa cahaya telah memadatkan pohon dunia, dan caranya adalah ilahi. Sudah berakhir. Apakah kita memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak terprovokasi?